Halo sahabat fisika, hari ini kita akan membahas soal tentang listrik dinamis dengan menggunakan penerapan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Serta kita akan mencari tegangan jepit dan juga daya yang mengalir pada dua titik tertentu. Oke, baik, yang pertama kita akan menggambarkan dulu bagaimana jalannya arus pada rangkaian di samping. Kalau diperhatikan dari gambarnya ya, maka kita akan mempunyai gambar seperti ini. Di mana di sini kita melihat adanya I1 mengalir dari kiri ke kanan, kemudian I2 mengalir ke kiri, sedangkan I3 itu mengalir ke bawah. Dari gambar ini, maka kita akan mempunyai persamaan baru di mana I3 akan sama dengan I1 ditambah dengan I2. Maka ini akan jadi persamaan yang pertama. Atau mungkin kita bisa membuat persamaan baru boleh dari persamaan yang sebelumnya, yaitu I1 sama dengan I3 dikurangi dengan I2. Oke, itu sama aja. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita akan membahas bagaimana loopingnya. Yang pertama kita akan membuat arah loop. Ya, loop yang pertama di sini kita lihat di setiap E-nya, E1-nya 4, kemudian E2-nya 6, E3-nya 6. Kemudian besarnya hambatannya dibuat sama 2 ohm semuanya. Oke. Nah, karena hambatannya dibuat sama, maka kita akan mendapatkan rumusan sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Perhatikan di kotak yang sebelah kiri. Di sini ada dua sumber tegangan, 14, 16. Biasakan menggunakan arah loop itu searah dengan arah sumber tegangan yang paling besar. Berarti searah dengan E2. Oke. Nah, dari sini barulah kita akan menghitung besarnya E. Berarti kan kita mulai dari arah sini. Kita mulai dari arah yang sebelah sini, kemudian kita ketemu plus 4, kemudian kita ketemu min 6. Maka kita akan tuliskan 4 dikurangi 6. Kemudian kita lihat arah I-nya, apakah searah dengan loopnya? I1 ke kiri, I1 ke kanan, loopnya ke kiri. I3 ke bawah, arah loopnya ke atas. Berarti dua-duanya akan berharga negatif. I1 melewati 2 atas 2 bawah, berarti 4. Min I3 dikalikan I3-nya 2. Oke, I3 hanya melewati tengah aja. Maka I3-nya hanya 2. Maka dari sini sama dengan 0. Kemudian 4 min 6, min 2 pindah ke kiri jadi plus. Maka nanti kita akan punya persamaan dari hasil ini 4 dikurangi 6 hasilnya adalah min 2. Oke, pindah ke kanan jadi plus. Ini min, maka ketika kita buat dibagi 2 semuanya, maka ini habis. Ini tinggal min 1, ini tinggal 2, ini tinggal 1. Maka didapatkan persamaan loop 1 adalah di harga min 2I1 min I3 sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua. Oke. Kemudian sekarang kita akan mencari loop yang kedua. Oke. Loop yang kedua masih menggunakan rumusan yang sama, sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Kemudian kita akan amati di loop yang kedua, ini 6, ini 6, berarti boleh kita pilih salah satu sama. Oke, loopnya berlawanan juga dengan arah jarum jam, maka kita akan berangkat dari sini, sumbu plus, kita nggak hitung dulu, baru ketemu plus. Oke, plus 6, kemudian min 6. 6 dikurangi 6. Kemudian kita lihat I2 dan I3 searah dengan arah loop, maka nanti I2-nya akan plus. Plus I2 dikalikan dengan 4, 2 dengan 2, sedangkan I3-nya dikalikan 2. Sama dengan 0. 6 min 6, berarti ini akan habis ya teman-teman. Ini habis. Kemudian 4 kali 2, ini 2 kali I3. Berarti
akan, kalau kita bagi 2 semuanya, maka kita akan dapatkan 2I2 ditambah I3 akan sama dengan 0. Ini akan jadi persamaan yang ketiga. Nah, setelah kita dapatkan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan melakukan yaitu substitusi. Nah, untuk langkah substitusi ya, kita akan menggunakan persamaan yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Persamaan 1 kita cek ulang di sini. Kita cek bahwa di persamaan 1 kita punya yang namanya persamaan 2, yaitu ada yang I3 sama dengan I1 plus I2, ada yang menggunakan I1 sama dengan I3 dikurangi I2. Kalau saya sarankan, setiap persamaan maka gunakan yang seperti yang kedua ini ya, seperti yang I1 sama dengan I2 dan I3. Kenapa? Karena di sini ada I1, I3, I2, I3, supaya nanti salah satunya bisa hilang. Maka dari situ kita akan gunakan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Oke. Di persamaan yang pertama, I1 sama dengan I3 min I2. Dari situ kita akan substitusikan ke persamaan yang kedua. 2I1 berarti 2I1-nya kita ganti I3 min I2 dikurangi I3 sama dengan 1. Dari sini kita dapatkan min 2 kalikan I3 min 2I3 ditambah dikurangi min I3. Berarti nanti jadi min 3I3 min dengan min jadi plus 2I2 akan sama dengan 1. Nah, ini akan jadi persamaan yang keempat. Barulah setelah persamaan 1, 2 kita substitusi, terakhir kita akan melakukan eliminasi. Oke. Eliminasi persamaan yang belum pernah kita pakai sama sekali, yaitu persamaan 3 dan persamaan 4. Dari persamaan 3 dan persamaan 4, kita akan mengeliminasinya. Maka kita akan mendapatkan seperti ini. Oke. Persamaan 3 kita dapatkan 2I2 plus I3 sama dengan 0. Persamaan 4 kita dapatkan 2I2 min 3I3 sama dengan 1. Supaya nanti salah satunya hilang, maka ini akan saya kurangi. Maka di sini 2I2 dikurangi 2I2 habis ya. Kemudian tinggal I3 dikurangi min 3I3. Berarti akan jadi 4 I3 sama dengan min 1. Maka I3-nya akan ketemu min 1/4 ampere. Setelah ketemu I3, kita akan masuk persamaan yang ketiga untuk mencari I2, yaitu 2I2 ditambah dengan I3 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan nilai 2I2 sama dengan min I3. Maka I2-nya sama dengan min dalam kurung min 1/4 dibagi dengan 2. Oke, maka akan dapatkan 1/8 ampere. I2-nya ketemu. Setelah ketemu I2, maka kita kembali ke persamaan I1, yaitu persamaan I1 adalah sama dengan I3 dikurangi dengan I2. I3-nya min 1/4 ini ya. Kemudian min 1/4, kemudian min 1 dibagi 8. Karena ini harus disamakan penyebutnya dulu, maka ini 8.
maka ini jadi min 2 min 1, maka ketemunya min 3/8. Oke, kemudian selesai, kita sudah ketemu I1 nya adalah min 3/8. Oke, I2 nya ketemu juga, I3 nya ketemu juga. Oke, kalau begitu kita akan mencari nilai dari tegangan jepit. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu tentang tegangan jepit. Kalau kita mencari tegangan jepit ya, yaitu V antara A dan B, ini nilainya berapa? Kita kembali ke gambar VAB. Oke. Di gambar V antara A dan B. Oke, di sini adalah titik A, kemudian di sini kita kasih sumber tegangan, dan di sini adalah titik B. Nah, jika kita ditanyakan tegangan antara A dan B, maka tinggal kita lakukan seperti ini. Masukkan rumusan tegangan jepit, sigma E ditambah dengan sigma IR. Sigma E dari A ke B ketemu positif 6. Ditambah, kita cek di gambar yang tadi, itu kan ada I3 yang arahnya ke bawah. Berarti kan searah dengan arah A ke B, maka dia bernilai positif. Dikalikan R-nya 2. Dari sini kita masukkan 6 ditambah dengan I3-nya min 1/4 dikalikan 2. Maka kalau kita cek di sini 2 dengan 4 ketemu 2. Maka hasil darinya 6 dikurangi setengah. Maka ketemunya 5,5, satuannya adalah volt. Kemudian yang terakhir adalah daya antara titik A dan B ini berapa? Untuk mencari daya, kita akan menggunakan rumusan I kuadrat dikalikan dengan R. Karena PAB, maka IAB RAB. IAB tidak lain adalah I3 kuadrat dikalikan RA kalikan B. I3-nya ketemunya tadi adalah min 1/4 kuadrat dikalikan 2. Maka ketemunya 1/16 dikalikan dengan 2. Maka ketemunya 1/8, satuannya adalah watt. Oke, jadi begitu cara kita mencari semua persoalan pada listrik dinamis. Semoga membantu. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel saya ya. Oke, thank you. Sampai jumpa.